Sip. Pak Yosef di mana nih? Di Bandung. Pak Madi di mana? Bandung. Wah, Padang saya, Pak. Luar biasa. Boleh tuh. Pak Yosef di mana nih? Oke, sudah live. Oke, selamat malam semuanya teman-teman di IDN. Ya, selamat malam, ketemu lagi dengan saya tentunya ya. Indra Jaya Purba ya. Saya harapkan teman-teman lagi dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat ya. Ya, dan kali ini ya agak sedikit agak sedikit berbeda dari seperti biasanya ya, karena hari ini saya tidak live sendiri ya. Saya live bersama dua orang sahabat kita dari member IDN juga, yaitu satu Pak Al-Mahdi ya. Selamat malam Pak Al-Mahdi. Malam, Pak Indra. Oke, Pak Al-Mahdi ini dari Padang ya. Udah nih, udah. Saya manggilnya udah Mahdi aja. Iya, Bang Indra. Ya, dah ya. Terus satu lagi sahabat kita yang dari Bandung, Bro Yosef Christian. Selamat malam, Bro. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Ya, itu harus begitu dia ya. Jadi teman-teman bagi yang sudah on air ya, bagi yang sudah live di Facebook group, jangan lupa seperti biasa ketik nama Anda dan dari kota mana Anda berada. Kali ini agak berbeda dari seperti biasanya ya. Jadi saya harapkan teman-teman juga relax, santai, karena saya akan lebih banyak nanti bertanya, karena ingat ya, bertanya kepada dua sahabat-sahabat kita ya, Uda Mahdi dan juga Bro Yosef. Karena kenapa? Karena kita harus selalu belajar dari siapapun. Anda ingat itu ya. Anda bisa belajar dari siapapun ya. Kalau Anda pengen ibaratnya pengen berhasil di dunia industri network marketing ataupun entrepreneurship ya, yang tidak bisa Anda hindari itu kata belajar ya. Bahkan bisa dari anak bayi pun belajar, bisa belajar dari orang pintar, bisa dari siapapun ya, karena dari semua yang ada di muka bumi ini kita bisa pelajari dan kita ambil hikmahnya. Oke ya teman-teman, ini sudah mulai ada yang hadir. Pak Mahdun Ainun hadir dari Lombok, NTB. Waduh, selamat malam NTB. Ada Denny Sihombing dari Bandung juga, Edi Kusnadi. Oke, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Nah, ini dia. Yang kita santai aja ya, udah Mahdi ya, udah santai Ya, dan Bang. Yosef Ya, ya. Indra. Siap. Ya, Siap, Lek. mau satu-satu sih sebenarnya, dari satu-satu aja dulu ya, satu dari mungkin dari udah Mahdi ya, menurut senioritas nih ya Bro ya. Nggak apa-apa, santai. Ya, cuman ada satu pertanyaan saya nih, Dak. Udah di Padangnya atau di Bukit Tinggi? Saya di Padang. Asal kampungnya Bukit Tinggi. Oh, saya dulu sering ke Bukit Tinggi, Dak. Oh, Bukit Tinggi. Yang saya bingung itu, Dak, ada satu hal. Udah mungkin bisa bantu jawab tuh. Yang saya bingung itu kenapa di Padang, seluruh Padang, saya udah pernah ke Batu Sangkar, Pariaman, saya udah pernah ke Bukit Tinggi, ke Padang, nggak ada jualan nasi Padang. Ya, kalau di sekarang ada satu, Bang. Ada, sudah ada. Ada, rumah makan sederhana masakan Padang. Udah ada dia. Cuma satu di kota Padang. Kalau yang lain nggak ada, nggak ada. Nggak ada masakan Padang. Kalau sekarang sudah ada satu. Sudah ada satu ya. Iya. Oh, berarti sederhana sudah ini dia ya. Iya. Sudah mencatatkan rekor dia. Masakan rekor masakan Padang. Ya. Nah, aku pengen tahu nih, Dak. Udah ini kan seorang networker ya, seorang pebisnis jaringan ya. Ya. Sejak kapan tuh, Dak? Udah kenal atau istilahnya sudah aktif di bisnis jaringan? Kalau saya pengen tahu. Saya ini sih baru sih Bang. Kalau ikut bisnis jaringan ini saya dulu anti gitu ya. Maksudnya ya males lah. Karena selama ini image-nya di masyarakat itu MLM itu jaringan itu nggak bagus lah gitu ya. Tipu-tipu apa gitu ya. Jadi saya sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun, oke. Baru 3 company. Oh, 3 company ya. Ya, baru 3 company. Ya. Jadi artinya dalam 3-4 tahun itu dari 3 company itu berarti ada banyak apa yang membuat udah rasanya kok ini bisa juga sih jadi satu pekerjaan yang layak untuk dikerjakan. Apa yang membuat udah gitu agak memikirkan hal itu, maksud saya?
Ya, kalau saya ini Bang Indra, saya sudah banyak pekerjaan macam-macam yang saya ikutin gitu ya. Yang saya lakukan banyak dari karyawan bank, punya dealer sepeda motor apa gitu ya, usaha konvensional sudah banyak. Jadi udah jatuh bangun lah gitu ya. Jadi saya lihat apa sih usaha yang bisa menghasilkan dengan modal yang sedikit, cuman modalnya kemauan kan gitu. Ya. Nah, saya ikutlah ini, tapi ya kenyataannya di perusahaan yang sebelum-sebelumnya belum pas gitu kan. Ya. Mungkin ya ilmunya juga belum. Saya terus terang Bang Indra, saya beli e-book mengenai training digital segala macam ini mungkin udah puluhan Bang. Oke, Mungkin udah siap. puluhan juta juga saya beli. Oke. Tapi nggak ada ini, cuman baca-baca gitu. Akhirnya juga beli bukunya segala macam belum ada. Ini saya luar biasa nih. Baru 1 minggu di EDN saya memang inilah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Memang sesuai ekspektasi saya. Saya maunya ini. Ternyata memang betul itu banget yang saya dapatkan gitu lah. Oke, berarti maksudnya udah dari dulu berarti sebenarnya sudah haus lapar akan satu ilmu gitu loh. Bahkan Betul. sudah investasi, bahkan sampai jutaan, puluhan juta kali udah ya tadi. Iya, ada yang 1 juta belinya 600.000, 500.000, ikut iklan Facebook segala macam itu udah pokoknya udah banyak lah gitu kan. Tapi belum hasilnya belum. Ya. Tapi ini luar biasa sekali di EDN saya udah pokoknya luar biasa lah. Saya apa yang saya inginkan itu ada semua dan saya gampang untuk melakukannya gitu loh. Ya. Oke, berarti itu ya, berarti udah sebenarnya latar belakangnya juga pernah menjadi karyawan gitu ya, jadi karyawan, pernah bisnis juga, dealer, tapi 3-4 tahun belakangan ini sudah mulai aktif di industri networking lah ya, sudah mulai gitu loh. Nah, dan udah ini termasuk orang yang haus dan lapar akan pokoknya investasi layar ke atas lah, mau belajar lah gitu lah ya. Nah, sekarang kembali ke Lekku, Joseph nih. Kalau Lek sendiri, sekarang profesinya apa Lek selain daripada networking, basicnya? Saya sih kerja di hotel, salah satu hotel di Bandung sebagai chef. Chef? Ya. Oh, berarti nanti kalau sekali lagi kita ketemu ke Bandung, masakin aku lah ya. Boleh, tinggal sebut aja Bang, mau dimasakin apa. Pasti Jadi, saya masakin. oh gitu, chef ya. Jadi, seorang chef tertarik dengan dunia industri network marketing itu gimana ceritanya itu? Bro, Joseph, Lekku. Oke, awalnya sebenarnya sih boleh dibilang kayak yang Bang Indra selama ini kasih tahu ya, terjebak. Terjebak? Jadi, betul. Jadi memang teman dekat saya, ini bagus nih bisnis gini, ya oke lah, karena saya juga ada perasaan tidak enak dengan teman saya itu, ya oke lah, akhirnya saya join. Tapi setelah itu seperti apa yang kata Bang Indra bilang, ditinggal aja gitu. Dan akhirnya dari situ saya sempat ada semacam stigma negatif, kok networking seperti ini ya, bisa join kok saya ditinggal gini aja, saya nggak tahu harus seperti apa sistemnya, saya tidak diajarkan, cuma disuruh udah posting aja. Nah, akhirnya kayak kata Bang Indra, saya jadi nyampah di halaman Facebook saya gitu loh. Dan saya lupa tanggal tepatnya berapa, itu saya lihat iklan abang di Instagram. Ini kayaknya something kayak manggil gitu Bang gitu loh. Akhirnya saya klik funnelnya itu, saya klik, saya baca, saya download e-booknya, saya buka, wah ini nih yang selama ini saya cari gitu loh. Awalnya saya skeptis, paling juga sama juga nih gitu loh. Tapi setelah saya buka, saya lihat, terus juga akhirnya saya memutuskan untuk join, dan ya akhirnya saya menemukan, oh seperti ini loh networking yang betul tuh cara menjalankannya. Dan kenapa saya tertarik, mungkin seperti kayak kata Pak Almadi ya, karena pengen sesuatu yang bisa long lasting, karena kan networking itu kalau mereka sudah menjalankan dengan baik itu bisa menghasilkan penghasilan tambahan yang luar biasa kalau kita menjalankannya dengan serius. Dan satu lagi, seperti kata Eric Kore, networking itu juga pengembangan diri kita sendiri, bukan cuma sekedar skill, tapi pengembangan dari mindset kita harus berkembang, juga skill kita harus berkembang. Dari situ saya tertarik kalau networking itu bukan cuma sekedar jualan. Kurang lebih sih seperti itu, Bang. Nah, itu saya garis bawah itu tadi, itu pengembangan diri. Nah, kalau tadi udah Almadi kan baru 1 mingguan join di IDN-nya, udah. Tepatnya tanggal berapa tuh, Nggak ingat ya? Dari pas 1 minggu lah Bang, hari Jumat yang lalu ya. Jumat lalu ya? Ya. Jadi sudah acak-acak tuh member area ya? Sudah pelajari member area ya? Udah. Belum, masih berulang-ulang Bang Indra, tapi belum ini banget semua gitu loh. Tapi intinya sedikit-sedikit saya udah langsung praktekin gitu kan. Langsung kayak Facebook group selama ini profil segala macam itu udah saya rubah. Selama ini memang ya kita posting itu ya seperti Bang Indra bilang ya nyampah aja lah gitu kan. Malah ternyata benar betul setelah saya lihat kok
teman-teman saya yang selama ini akrab udah nggak friend lagi sama saya, nggak berteman lagi di Facebook. Nah, mungkin ya karena posting-postingan saya itu kali ya. Saya lihat ini kok udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi ya seperti itulah Bang Indra. Ya, ya. Ya, makasih Dak. Kalau Bro Joseph kapan tepatnya gabung di IDN? Gabungnya DN kayaknya masih ada tanggalnya Bang. Coba kalau boleh jujur sama Abang, saya baru aktifnya itu sekitar 2 bulan belakangan lah. Saya dari 10 Juni. 10 Juni 10 2020. Juni. Iya. Gila. Nah, Wow. memang saya belum terlalu aktif karena baru baca-baca sekilas. Baru sekitar 2 bulan ke belakang lah saya betul aktif, betul follow semua yang ada di member area. Bahkan akhirnya kemarin ada bootcamp. Wah, ini nih harus yang gimana caranya biar kickstart karir saya di network marketing. Tapi maksud saya kalau di industri network marketing sendiri, Bro Yosep ini sudah berapa tahun, berapa lama nih? Maksudnya aktifnya? Baru sih Bang, sekitar awal 2019. Nah, yang kebetulan setelah saya masuk IDN, nggak lama setelah itu, ini company kedua yang saya join. Ya. Saya tinggalin tuh apa yang teman saya itu. Ya, jadi gitu, memang begitu ya. Kadang-kadang saya lihat gitu ya, rata-rata kalau pebisnis jaringan itu punya, ya seperti kita bilang kemarin kan, punya pengalaman buruk gitu loh. Jadi betul. Di awal itu selalu gitu, punya pengalaman buruk. Ada yang kalau udah punya pengalaman buruk langsung keluar tuh, udah trauma tuh, ngomong kemana-mana kan. Betul Bang. Nah, tapi ada orang yang pengalaman buruk atau gagal, dia malah penasaran gitu loh. Nah, 2 tipikal itu sih yang saya lihat. Nah, tapi saya penasaran ini satu nih untuk Uda Mahdi nih. Kalau ya ini maaf ini, maksud saya ini saya rada nggak sopan sedikit. Uda Mahdi kan pasti jauh lebih senior dari saya, ya, secara umur gitu loh. Tapi kok yang saya lihat ini kan bicara tentang digital, sosial media, tapi kok semangatnya mengalahin anak-anak yang di bawah saya malahan justru gitu loh. Ini apa nih? Apa yang sedang terjadi ini gitu loh? Apa yang di pikiran Uda nih? Semangat banget kayaknya, enggak? Istilahnya kan kalau udah senior seperti Uda tuh, kalau udah bilang digital, aduh nggak bisa aku, udah gitu nyerah deh gitu. Gimana tuh, Dak? Ya, apa ini Bang, ya kita kan harus beradaptasi ya, menyesuaikan sekarangnya butuh gitu. Kemudian saya juga pernah lihat ada crossline saya di company saya itu, anak-anak muda itu yang baru usia 20 tahun, 24 tahun, dia income-nya udah 60 juta baru join langsung gabung gitu. Mana nih caranya kok bisa begini gitu loh. Sudah jelas ternyata dia apa Zoom segala macam promo di sana Zoom gitu loh. Saya harus bisa juga nih, kenapa enggak kan gitu kan. Saya cari mana nih belajar gimana, makanya beli buku, beli apa, pas mentok lah dengan Bang Indra. Sebetulnya pun saya masih ragu waktu Bang Indra, saya sebetulnya kan sebulan yang lalu ini ya, tapi saya nggak langsung gabung gitu, masih ragu, jangan-jangan masih seperti itu kan gitu kan. Jadi pas Jumat itu Bang Indra masuk email ke saya lagi, ngingatin lagi, udah saya langsung putusin aja, udah saya gabung di sini lah. Kemudian pas ada acara ini, bootcamp ini, wah ini memang acaranya yang penting ini. Makanya saya langsung ini aja gitu loh. Gabung aja ya. Iya, memang harus kita harus menyesuaikan ya. Dengan kondisi sekarang kan saya lihat ini digital marketing ini memang penting. Udah nggak zamannya lagi kita kunjungin orang apa itu kan udah nggak zamannya lagi gitu loh. Nah, jadi saya memang banyak belajar lagi, apalagi ini digital marketingnya khusus untuk networking gitu lah. Belum ada saya lihat. Belum ada, nggak ada. Yang saya belum cari nggak ada Bang. Jadi gitu Bang. Belum. Jadi yang ini satu nih menarik nih. Ini buat teman-teman semua ya, teman-teman yang ikut nonton live ini ya. Ini menarik sekali tadi dari Uda tadi. Ini saya kasih tahu nih satu konsep apa yang bisa dapetin ini. Ini buat teman-teman. Uda tadi bilang sudah 1 bulan yang lalu dia tahu tentang IDN. Ya, dengar ya teman-teman ya. Tapi dia tidak memutuskan pada saat itu. Baru seminggu yang lalu, berarti ada sekitar 3 minggu, setelah mendapat email dari saya, yang dimana itu email marketing otomatis ya. Itu email otomatis. Ya. Nah, dan akhirnya udah melihat, wah udahlah, udah keraguannya itu bisa ini maksudnya terhilangkan dan akhirnya make decision. Nih saya mau kasih tahu kepada teman-teman, apa yang saya lakukan itu adalah yang disebut dengan namanya follow up. Nih, Anda mau kalau tahu ya. Yeah. Kalau Anda mau follow up, kadang-kadang follow up itu kelebihan kalau kita offline dengan kalau kita online. Kalau kita mau follow up offline, terkadang kita nih gini loh. Kalau kita mau follow up offline,
Misalkan kita baru presentasi nih, saya presentasi dengan Bro Joseph atau dengan Uda nih, Uda Mahdi nih. Terus habis itu besok saya tanya, gimana jadi join nggak? Terus kan lusa saya tanya lagi, jadi beli nggak produknya? Atau minggu depan. Ini orang pasti kalau udah begitu nggak enak gitu loh. Terganggu. Ya, orang merasa ngapain sih Indra nih ngepush gua mulu gitu loh. Orangnya jadi nggak suka kan gitu. Yeah. Nah, kelebihan dari digital, kita itu bisa follow up dengan namanya soft dia. Kita bisa kasih value dulu, ibaratnya judulnya apa dari email atau dari Facebook, dari apa, kita kasih value, di bawah call to action. Itu membuat alam bawah sadar seseorang itu, ya, itu melihat, nih orang ini beneran kok ini gitu loh. Jadi dia akan berbicara dengan pikiran dia sendiri. Nah ini salah satu saya bilang kepada teman-teman, salah satu contoh yang saya juga baru tahu tadi, udah Mahdi, tapi sebenarnya udah banyak banget yang seperti begitu. Closing itu bukan di depan. Nih saya kasih tahu kepada Anda ya, teman-teman ya. Kalau Anda mau berbicara soal digital atau sosial media atau sebagai seorang networker, kalau Anda prospek orang atau main di sosial media berharap satu hari itu Anda langsung closing, duitnya bukan di situ. Bukan di situ. Closing itu let's say cuma 2-10% di depan. Closing itu paling 90% itu di belakang. Mungkin di hari keempat, kelima, bahkan ada hari ke-7, hari ke-15. Makanya saya bilang esensi dari network marketing itu adalah bisnis silaturahmi. Ya. Kalau kita nggak bisa bersilaturahmi dengan orang, tujuan kita hanya, istilahnya saya mau tujuannya cuma hanya memanfaatkan orang. Yang penting dia laku, habis itu bodo amat. Udah Mahdi gitu atau Bro Joseph gitu. Orang ngerasa gitu loh. Orang ngerasa gitu loh. Sama kalau kayak yang tadi yang saya kasih contoh. Saya telepon Uda, saya presentasi, besok saya telepon lagi. Saya telepon, saya ajak lagi. Lusa saya ajak lagi. Itu kan jelas sekali. Kelihatan kali kalau si Indra nih pengen banget dia closingin saya berdapat duit dia. Nah, kan gitu di pikiran orang itu gitu loh. Nih, ini loh teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu di situ. Nah, ini pengalaman. Ini saya senang sekali loh. Sumpah, hari ini aku senang sekali ngobrol sama Uda, sama Bro Joseph. Maksudnya saya dapat sesuatu yang pengalaman yang menarik menurut saya gitu loh. Nah, sekarang gini nih, buat Uda sama Bro Joseph nih. Semalam ya, tadi malam kita udah selesai ada event bootcamp ya. Nih, event bootcamp 2 hari nih. Teman-teman kalau mau tahu kemarin itu sebenarnya Jumat Sabtu itu sebenarnya waktunya 3 jam, tapi nggak ada yang 3 jam. Jumat juga 3,5, bahkan kalau yang hari Sabtu kemarin 4 jam. Tapi yang saya heran nggak ada yang tidur. Nah, kira-kira kemarin tuh gini dah, saya pengen tahu Uda dan Bro Joseph gantian ya satu-satu nanti. Pertama sekali waktu dengar bootcamp, terus setelah mengikutin dan setelah selesai itu apa yang Anda dapat kesannya gitu loh? Apa alasannya atau pertama alasannya apa? Terus setelah ikut itu apa yang Anda rasakan gitu loh? Gitu. Dari Uda dulu deh, Uda Mahdi. Ya gini Bang, saya waktu memutuskan ikut bootcamp ini pasti ada materi-materi yang menarik gitu loh. Sesuai dengan saya pengen belajar bagaimana untuk ya Zoom segala macam itu. Ternyata memang materinya pas banget gitu loh dengan ini saya kayak duplikasi itu. Terus terang Bang, saya rekrut itu bisa, nggak begitu susah gitu loh. Tapi untuk duplikasi itu yang selama ini saya nggak bisa ini gitu loh. Jadi saya masih jalan sendiri ya, sama aja kita jualan kan gitu kan. Nah, tapi pas di sini pas banget gitu materinya, oh gini gitu. Jadi pas banget walaupun ya kita nggak ada ngantuknya lah semalam itu ya, walaupun 3 jam 4 jam gitu ya. Jadi materinya enak banget, apalagi sama Bang Ari nyampaikannya itu langsung ke detail sekali gitu lah. Jadi memang langsung kita praktekkan, langsung dicoba, langsung bisa gitu. Jadi bukan garis besarnya aja. Ini memang kita bilang orang ya daging semua lah gitu lah gitu loh Pak. Nggak ada tetelannya ya. Ya. Itu Bang Indra. Jadi, terima kasih Dak. Kalau Bro Joseph gimana Bro Joseph? Gimana tuh? Oke Bang, kalau alasannya sih karena yang ditampilkan pertama oleh Bang Indra dan Bang Arya itu esensi dari network marketing sendiri, yaitu duplikasi. Nah, dari kata duplikasi itu aja udah benar-benar ya, wah ini nih yang harus saya ikutin gitu loh. Makanya udah saya nggak ragu begitu muncul, langsung saya memutuskan untuk saya harus join ini program ini. Langsung yang early bird itu langsung saya ambil pakai saat itu juga. Dan memang seperti kata udah Madi tadi ya, itu benar-benar luar biasa banget. Dan 4 jam itu nggak kerasa banget. Dan benar-benar di situ apa ya, oh ternyata seperti ini loh duplikasi gitu loh. Seperti kata Bang Madi, kalau untuk merekrut orang tidak terlalu sulit, tapi untuk menduplikasi itu persoalan yang lain lagi. Jangan sampai kayak Abang bilang kita jadi Superman, kan kita harus jadi super team.
Buat Ya. apa jadi Superman kalau bukan super team gitu loh. Ini capek sendiri dan akhirnya kita rontok. Karena itu saya pengen belajar kemarin dari bootcamp, dan setelah beres bootcamp kemarin ya benar-benar nggak sia-sia sama sekali gitu. Bahkan kayaknya kalau 3-4 hari lagi juga boleh juga tuh Bang Madi, jangan cuma 2 hari. Mungkin kayak gitu kali Bang. Ya, jadi ya itu dia sebenarnya. Kalau yang saya jujur aja ya, sebenarnya kalau konsep bootcamp itu kan karena zaman pandemi ini baru kita bikin online. Sebenarnya bootcamp itu harusnya offline, Betul. ya. Dan itu biasanya pun 3 harian gitu loh. Karena nggak hanya sekedar materi, tapi juga ada building team di situ kan, building team gitu loh. Tetapi kan kita kan agak sulit kan building team kalau dari online kan. Betul. Maksudnya kan itu kan harus face to face. Tapi percayalah, maksudnya kalau nanti pandemi ini selesai kita akan bikin building team ya. Tetapi intinya di situ kemarin tuh itu yang saya garis bawahi. Kenapa saya selalu bedakan duplikasi dengan recruiting? Itu adalah cerita yang berbeda. Nah, kadang-kadang banyak orang nggak sampai pikiran ke situ. Dia kira cuman MLM itu hanya sekedar jualan. Nah, sekedar jualan dapat komisi. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa nyalahkan orang juga ya. Ada orang yang memang rata-rata mayoritas orang join MLM itu karena butuh uang. Ya, kepepet. Ya, apalagi masa pandemi kemarin mereka bingung nih, kemana duit ini gitu loh. Jadi pokoknya siapa aja ditawarin. Tetapi mereka lupa esensinya gitu loh. Esensi dari duplikasi tersebut. Makanya ketika saya pikir-pikir kemarin itu ide bootcamp itu yang kita, kenapa ide bootcamp itu sama Bang Adi kita buat? Sebenarnya udah lama banget loh Pak Madi ya sama Bro Joseph. Itu dari ide bootcamp itu sebenarnya sebenarnya dari bulan Juli. Nih saya nih kemarin tuh begini mikirnya gini, udah dari bulan Juli tuh. Kalau saya buat begini, keberat. Jadi ada di pikiran saya begini, ini terlalu berat nggak ya buat teman-teman ini? Dan saya takut gitu loh. Justru saya khawatir, ini mereka nangkep nggak nanti ini atau nanti gimana ya, saya pikir gitu. Saya jadi menimang-nimang, saya udah ngomong sama Bang Ari. Saya ada teman satu lagi yang orang networker juga, saya bilang, menurut lo ini gimana nih, gue bilang gitu kan. Bisa aja sih Indra katanya gitu. Karena gini, kadang-kadang kan saya lihat banyak para digital marketing ya, saya lihat banyak para digital marketing itu kan mereka kan nggak spesifik berbicara soal MLM ya, mereka kan berbicara soal internet marketing gitu loh. Nah, orang MLM banyak belajar ke sana. Nah, ketika orang MLM belajar ke sana, yang diajarkan adalah bagaimana cara closing jualan kan, bagaimana bikin funnel supaya jualan produk laku gitu loh. Nah, kalau di MLM kan ada cerita tersendiri, bukan sekedar jualan. Kalau udah jualan diajari juga orang jualan, harus ada duplikasinya. Nah, ini kan yang jadi masalah gitu loh. Makanya saya bilang, bisa nggak ini ditangkap? Nah, ternyata kemarin tuh saya tuh sama Bang Ari senang sekali ya setelah melihat feedback saya tuh kan. Setelah kemarin selesai udah ya sama Bro Joseph ya, saya tuh tanya-tanya satu-satu tuh teman-teman ya, ada kalau yang saya tanya gitu loh, apa maksudnya, saya pengen masukkan gitu loh, ternyata dapat gitu loh. Nah, berarti sebenarnya ini harus kita maksudnya harus kita sebarkan kebaikan ini gitu loh. Ilmu seperti ini harus didapat semua para networker supaya mereka bisa berkembang di timnya. Kalau enggak kan cobalah ya, kalau sekarang kayak kemarin itu semua tuh kalau bermain digital itu ya, kalau saya pribadi kalau tidak bermain organik, itu cost-nya tinggi lah, Dak. Biayanya tinggi loh. Bikin website, bikin website, beli email marketing, belum lagi beriklan, belum lagi boncos, belum lagi ini, belum lagi semua itu besar sekali gitu loh. Nah, kalau cara ini kan yang ditangkap oleh para networker ketika belajar sama digital marketing, para internet marketing kan, akhirnya mereka kewalahan. Kenapa? Karena nggak bisa duplikasi, gitu loh. Karena gini loh, kita harus jujur, ini menurut saya sih ya, jujur bahwa masih dunia MLM di Indonesia ini masih didominasi menengah ke bawah, ya. Jadi kalau mau besar, ya menengah ke atas ada, tapi maksudnya masih didominasi. Jadi sebenarnya kita harus dongkrak dari bawah. Jadi gitu dia. Nah, saya pengen tanya nih Uda nih, kalau kita berbicara bootcamp kemarin, satu poin apa gitu loh? Maksudnya poin di mana yang momen aha apa yang ketika 2 hari kemarin udah rasakan, tuh ini mantap banget nih. Di mana dia, Dak? Di pas waktu di mananya dia? Momen ahanya itu. Buat Uda, mungkin nanti sama Bro Joseph dilanjutin. Kalau saya pas di itu Bang, duplikasi itu.
Duplikasi kemudian pas hari kedua itu kita langsung actionnya itu ya. Itu saya pas banget duplikasi. Ya karena ini terus terang Bang, tadi pun saya share ke tim saya, ini ikut inilah. Wah, ini mah barang lama, Bang. Katanya kan gitu, ini mah barang lama. Memang dia jagoan, jualan online segala macam itu jagoan. Tapi untuk duplikasi dia belum bisa. Ini khusus untuk networker, saya bilang. Oh, ini barang lama. Meyakinkan dia juga masih susah kan gitu kan. Saya udah ngikutin, saya cuma baru ikut seminggu, saya bilang semalam saya ikut 3 jam 2 hari ya, 3 jam sama 4 jam saya bilang. Itu luar biasa sekali. Capek kita mau jualan saya bilang. Dia masih ragu Bang sampai sekarang. Nah, jadi gitu. Saya memang punya duplikasi tadi itu, duplikasi sama langsung actionnya yang di hari kedua itu. Siap, makasih Dak. Kalau Bro Joseph gimana tuh? Momennya itu di Bridge of Belief ya kemarin tuh, itu benar-benar wah dapet banget gitu loh. Karena memang sampai saat ini pun saya masih suara dari orang-orang terdekat tuh masih sangat kencang di belakang Bang, seperti kemarin. Suara-suara upline dan orang-orang sukses di success line itu masih sayup-sayup kedengarannya gitu Bang. Jadi di situ udah saya dapat momennya gitu loh. Karena saya udah nggak salah, saya udah di kendaraan yang tepat. Yang harus saya lakukan tinggal nyebrangin jembatan ini. Itu sih Iya. Nih nangkep dia, berarti nangkep dia. Jadi masih kita udah ngerti ya kalau ngomong istilahnya suara sayup-sayup sebelah kanan upline, suara sayup-sayup keluarga udah ngerti ya istilahnya. Betul. Gitu ya. Kalau dulu kita kan nggak paham kan. Kalau sekarang kita ngerti. Nangkep banget tuh. Suara mana paling gede yang di kuping kita ini. Betul. Gitu kan. Ya keren. Ah, ini yang gini yang saya suka nih. Ini bagi teman-teman ya. Teman-teman yang ada di grup IDN ini pengalaman menarik sekali dari Uda Mahdi sama Bro Yosep. Jadi kalau Anda juga pengen tanya ya, boleh tanya ya apa yang pengen ditanyakan kepada Uda Mahdi atau Bro Joseph atau kepada saya di sini, boleh ketik di kolom komen. Dan ini ada Pak Bro Hendrik bilang, materinya baru tahu namanya duplikasi secara profesional menjalankan bisnis network. Ya, Denny Siombing, ambil keputusan untuk join IDN dan ikuti bootcampnya. Harganya murah dibanding ilmu yang didapat. Jos, ya di sini Bro Denny, di sini ini kita live ini di grup IDN. Di grup IDN, jadi tidak ada orang luar. Jadi memang khusus untuk teman-teman IDN belajar. Nah, ini juga satu motivasi buat teman-teman yang nonton live ini. Kenapa saya tuh gini loh. Saya selalu pengen apapun itu dipraktekkan. Kayak ini saya lagi mempraktekkan dengan Pak Mahdi dan Bro Joseph. Ya, itu namanya dengan saya menginterview. Ini saya berikan contoh. Nanti Anda pun bisa melakukan seperti begini, atau Uda Mahdi nanti Bro Joseph akan juga dia akan pada satu titik akan mempunyai cara seperti dia punya show tersendiri gitu loh. Dia dengan timnya. Nanti akan seperti ini. Tapi kalau nggak ditunjukkan, itu kan cuma jatuhnya jadi teori. Ya kan? Nah, teori ini yang agak sulit. Makanya kemarin di bootcamp saya itu saya tahu nih, para networker itu apa-apa suka nanya selalu teknis. Selalu itu. Teori. Dia tuh lupa tuh kalau dikasih mindset nggak mau didengarnya. Bohong kata bodoh amat katanya. Kita mau gimana caranya pokoknya gitu loh. Kan selalu begitu. Nah, saya baru sadar maksudnya kalau saya jejelin mereka teori, misalkan saya bilang begini, bagaimana caranya kamu langsung dapat closing 2-3 satu hari. Itu langsung cepat kali banyak orang datang. Tapi itu akan cepat rontok. Karena softwarenya nggak masuk. Bayangkan aja kalau OS-nya rusak. Ya kan? OS-nya nggak compatible gitu. Nah, ini yang kadang-kadang makanya di hari pertama itu sebenarnya goalnya saya itu membuat di bootcamp itu teman-teman tuh semua gini loh. Kayak saya kan menerima dulu gitu. Tapi bukan inilah ya, bukan kita nggak mau doktrin. Ya, kita nggak mau doktrin, ya. Kita nggak mau kultus, tapi edukasi, memberikan pemahaman. Nah, paham gini kan bukan karena Indranya, bukan karena Bang Arinya, itu karena Uda Mahdi dan Bro Joseph yang iya ya gitu. Dan akhirnya kita kasih teknisnya. Kalau teknis kan bisa diulang-ulang. Teknis itu bisa diulang-ulang, bisa dipelajari. Yang paling sulit itu adalah ketika dia nggak punya mindsetnya, gitu loh. Itu yang sebenarnya menarik gitu. Nih Dak, nah kira-kira Dak, ya, kenapa tuh saya semangat sekali gitu loh. Saya pengen tahu nih, udah di situasi sekarang, apa sih yang pengen udah capai ketika dari bisnis network marketing ini gitu loh. Apa yang pengen udah capai gitu. Dan Bro Joseph juga apa yang Anda pengen capai mungkin dalam jangka pendek
jangka menengah, sampai mungkin jangka panjang? Apa yang pengen dicapai gitu? Ya, kalau impiannya banyak sih Bang. Terus terang kita selama ini kan masih ya ada beban sisa-sisa lama lah yang harus kita selesaikan kan gitu kan. Ya. Ya bagaimana saya terus terang saya ingin bebas dari riba, bebas hutang itu kan. Kita nggak ada lagi gitu ininya. Tapi alhamdulillah saya setahun ini walaupun saya akan yakin saya dengan lebih powerful lagi dengan ikut EDN ini. Saya dengan ini kalau untuk rekrut Bang, setahun saya bergabung di company ini cukup lah. Malah saya dapat trip ke luar negeri pun saya dapat ada 3 tiket untuk top recruitnya kan gitu. Cuman untuk duplikasi saya belum ini. Kalau boleh saya tahu dak, berapa selama setahun ini udah rekrut udah berapa orang dak? Saya kalau rekrutnya udah ada 100 lebih Bang, 150. Gila, serius? Iya Bang. Jadi kalau rekrutnya cuman duplikasinya ini Bang. Wah, itu keren banget dak. Ya, kemarin duplikasinya akhirnya pada mati. Terus terang satu lagi saya asuransi Bang. Salah satu company asuransi, saya pernah top rekrut nasional Bang. Rekrut Bang. Tapi ya? duplikasinya ini yang saya belum bisa gitu loh. Makanya saya mau gali ilmunya gimana kan begitu. Jadi sebenarnya cocok banget dengan konsep duplikasi ini karena kalau ngerekrut udah nggak ada masalah lagi ya. Nggak ya boleh dikatakan nggak masalah kalau rekrut itu. Tapi untuk apa untuk rekrutnya banyak yang rekrut aja kan gitu. Untuk apa kan gitu. Tapi siap. Jalan. Mau jualan aja kita kan. Jadi kalau kemarin kan semua teman-teman tahu ya di IDN ya, yang 2% itu yang sukses itu, yang 2% networker sukses itu ngerekrut 10 orang ke atas selama karir hidupnya. Tapi rata-ratanya adalah 27 orang. Dari 10 ke atas itu kan 10 ke atas kan 11, 12, 13 sampai 1000 kan. Rata-ratanya itu 27 orang. Ini seluruh dunia, ini database ya, data dari Eric Ore. Nah, udah 100 itu berarti udah di atas rata-rata sebenarnya. Nah, itu udah di atas rata-rata itu. Artinya selama karir itu minimal sebenarnya 20 sampai 27 tuh sebenarnya. Nah, itu bagus. Saya aja selama karir saya kecuali yang semenjak pakai digital gitu. Ya, kalau saya ibaratkan misalkan yang ikut IDN ini adalah personal recruiter saya semua, personal sponsor, berarti saya mensponsori orang lebih kurang 1.500 sampai 2.000 orang dalam 6 bulan 7 bulan atau 8 bulan lah ya dari Mei ya 8 bulan. Nah, kalau di network marketing dulu paling top selama karir saya itu saya ngerekrut itu paling cuma 70 sampai 90 lah, 70 sampai 90. Karena saya pun memang tukang ngerekrut juga dah kalau offline. Istri saya ganas tuh. Ganas kalau ngerekrut gitu loh. Nah, dari dulu sama masalah kita dah. Kenapa saya dulu tiba-tiba mulai belajar yang namanya duplikasi? Ya saya bingung itu. Sebenarnya kalau kita main jaringan ngerekrut dari 20 orang itu pun sebenarnya bisa berkembang jadi 20.000 sebenarnya. 20 dari kita itu bisa jadi 20.000 mungkin setahun bisa 20. Karena itu kan esensinya. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau kita nggak tahu strategi duplikasi, capek kita bangun tim ngerekrut 100 orang, habis itu berduplikasi jadi 1.000, 6 bulan mati. Ya kan? Betul, Bang. Ngulang dari awal lagi. Dan ngulang dari awal lagi, itu capeknya minta ampun. Capeknya minta ampun. Nah, makanya saya terinspirasi sekali dengan Uda Mahdi hari ini dan juga Bro Yosep. Artinya apa ya? Kita harus mulailah ya menerapkan ilmu apa namanya? Benar-benar berusaha untuk jadi pro. Kita mau belajar jadi pro walaupun sekarang kita belum pro. Tapi kita mau jadi pro. Jadi nggak harus kita baru belajar dengar langsung saya pro. Nggak usah, kita belajar jadi pro. Nanti di akhir kok yang nentukan gitu loh. Nah, ini dah yang mungkin pertanyaan paling apa nih sama Bro Joseph nih, ya. Bro Joseph tadi belum jawab tadi. Apa tadi? Yang tadi. Sorry. Nggak apa-apa. Oke, tadi pertanyaan apa ya? Jangka panjangnya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek yang pasti beresin dulu semua IDN ya, biar materi IDN ini biar semuanya masuk dulu nih ke ini saya, biar menjalankannya tuh saya punya mindset dan skill yang tepat setelah saya belajar di IDN ini. Itu mungkin secara pendeknya. Kalau untuk menengah dan jangka panjang sudah pasti mungkin seperti Pak Mandi juga, itu adalah kebebasan time freedom ya. Seperti kata Robert Kiyosaki untuk pindah di kuadran kanan untuk kita bisa
punya lebih banyak waktu dengan keluarga kita. Mungkin itu tujuan jangka panjang. Dan mungkin satu lagi seperti kata Bang Indra, ultimately saya pengen stigma negatif network marketing di Indonesia itu bisa berubah gitu loh. Karena selama ini seperti Bang Indra, seperti kita tahu, network marketing itu masih dijelek-jelekin, masih yang bisnis abal-abal, bisnis yang tipu-tipu, bisnis cuma money game yang cuma nguntungin yang atas. Itu yang ya ada lah keinginan saya untuk merubah stigma seperti itu. Ya, ya berarti kita sevisi lah ya. Itu saya udah PR saya dari dulu itu. Jadi makanya kita bikin IDN sebenarnya supaya ya kita bersuara aja gitu loh. Nah sekarang gini, saya mau bicara tentang bootcamp, balik ke bootcamp lagi. Kira-kira Pak Mahdi sebagai yang sudah mengikuti dan juga Bro Joseph, apa yang Pak Mahdi, udah Mahdi sama Bro Joseph sarankan kepada teman-teman yang nonton nih? Kan sekarang ini bootcamp sudah kita kan bootcamp kan ada next bootcamp itu bulan akhir bulan ya 29.30 ya 29.30 dan semalam itu setelah akhir sudah dibuka juga untuk pre-order dan itu terbuka juga. Nah, apa kira-kira menurut Uda sarannya apa namanya advice-nya atau masukannya dan Bro Joseph kepada teman-teman yang nonton ini sekarang? Ya sarannya Bang Indra ini harus ikut gitu lah. Jadi memang harus ikut ini. Yang teman-teman yang IDN begitupun mungkin baru belajar networking atau memang sudah lama, memang harus ikut gitu lah. Saran saya memang harus ikut. Saya memangnya ke tim saya bilang ini harus ikut. Karena materi di bootcamp ini kan ya seperti saya sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali. Terus terang Bang Indra, saya langsung praktekin. Saya udah gimana ada messenger di Facebook, kemudian ada closing gitu. Jadi bagus sekali gitu loh. Dan juga komunikasi saya dengan teman-teman di Facebook itu sudah mulai bagus gitu loh. Jadi saya Bang Indra bilang mungkin kita like ini kan love gitu, kemudian komen segala macam. Sekarang dengan saya seminggu ini kemudian ditambah bootcamp itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan saya langsung praktekkan hasilnya. Saya bilang yang saya share ke Bang Indra itu investasi saya yang ikut itu udah 2 kali lipat, mungkin udah lebih Bang. Jadi memang saya closing 2 Bang, 2 udah lebih lah, 2-3 kali lipat ya udah ini kan. Tambah relasi dan juga tambah teman ya seperti saya sekarang ini kan dengan Bang Indra, Bang Yosef sama yang lain-lainnya kita bisa saling berbagi gitu kan. Itu yang ini. Saya bilang memang ini harus ikut. Apalagi sekarang jauh lebih murah saya lihat itu kan. Iya, jauh lebih murah. 500.000 udah ikut IDN, ikut bootcamp, udah ini kan. Jauh lebih murah. Ini saran saya teman-teman harus ikutlah bootcamp. Kalau bisa jangan nunggu Januari lah, Bang. Kalau bisa akhir tahun ini masih bisa atau awal Januari kita ikut lagi gitu loh. Ada lagi, jangan kalau 9 Januari kan masih jauh nih. Ya nanti. Iya keren banget nih udah nih mantap. Nih Bro Joseph gimana? Saya sampai speechless loh, mau ngomong nggak tahu lagi mau ngomong. Luar biasa Bang Odi. Luar biasa. Ya. Terus gimana Bro Joseph? Sama kayak kata Pak Madi ya, bootcamp buat rekan-rekan member IDN cukup satu kata, ikut. Udah nggak ada lagi yang lain. Itu benar-benar beda banget dengan yang ada materi di member area. Ini benar-benar satu materi yang kalau istilah di dapur tuh Bang, udah dipresto tuh dagingnya tuh, udah digigit, nggak usah digigit, udah lembut banget tuh dagingnya. Udah nggak ada tetelan, udah gampang banget masuk ke otak. Jadi materi bootcamp itu benar-benar ya nggak usah mikir, aduh saya pemain pemula, saya pemain kakap, itu semua cocok banget semuanya seperti kata Pak Madi kan pemain kakap ini. Kalau saya kan masih yang ikan kecil-kecil lah gitu loh. Tapi nggak ada masalah, itu benar-benar cocok banget materinya dan benar-benar wajib diikuti, benar-benar membuka mindset kita dan banyak trik-trik dari Bang Indra dan Bang Ari yang bikin kita tuh jadi wah, ternyata kayak gitu loh. Jadi sekali lagi semua member IDM wajib ikut investasi leher ke atas. 500.000 tuh nggak ada apa-apanya dengan manfaat yang kita dapetin nantinya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Uda Mahdi dan juga Bro Joseph ya. Jadi program interview seperti ini nanti teman-teman ya akan saya lakukan ya bagi teman-teman yang terutama yang sudah alumni alumni bootcamp ya. Jadi ini bagian dari salah satu praktek. Jadi bagian dari satu praktek artinya ada istilahnya yang seperti kita bilang tadi kan, monkey see, monkey do. Orang melihat,
orang melakukan apa yang dia lihat. Jadi ini adalah leaders harus jadi example. Jadi bukan hanya omong doang, tapi harus memberikan contoh. Dan saya memberikan contoh di sini, dan teman-teman nanti cukup melakukan lagi ya, tinggal di platform mana aja, mau di Facebook Group, di YouTube, whatever, tapi konsepnya sama. Jadi sekali lagi, Dak, terima kasih, Dak. Saya setelah pandemi nanti kita atur nanti gimana supaya kita bikin bootcamp training offline di Padang, Dak. Kita bikin nanti, Dak. Tinggal udah siapkan orangnya nanti di sana, Dak. Wah, siap Bang Indra. Terima kasih banget nih ilmunya. Ya. Terima kasih. Ya, dan Bro Joseph juga nanti kalau ke Bandung saya mampir, kalau ke Jakarta ngomong-ngomong ya. Siap, Bang. Ya. Jadi masakannya enak Bang Yosef ya. Tinggal bilang aja mau masak apa nih, mau dimasakin apa nih. Oke, begitu teman-teman ya. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di next live ya. Jadi stay tune terus. Oke. Yap. Sukses buat Anda semua. Terima kasih. Sukses Bang. Ya. Thank you Pak Madi. Selamat malam semua. Bye-bye. Bye-bye.